Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gus Durian Grobogan dengan acara Bincang Gus Durian, yang mana kali ini kita akan membahas tentang literasi bacaan. Dan hari ini kan hari buku dunia. Kita kedatangan tamu spesial dari komunitas Perpusjal Perpustakaan Jalanan dan dari teras baca bintang, dari baca bintang. Aduh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Mas Yuli. Oh iya, terima kasih. Saya Yulianto dari Rumah Baca Bintang di Karangrayung ya Mas ya. Saya udah berkegiatan literasi semenjak tahun 2011 kayak gitu kan. Yaitu keliling Grobogan itu tuh luar biasa kan gitu kan. Apalagi latar belakang saya sarjana ilmu perpustakaan kayak gitu kan. Ketika saya datang ke daerah-daerah yang katanya minat baca orang Indonesia itu rendah, tapi ketika saya bawa buku, anak-anak tuh kayak menemukan menemukan ada kartun gitu seperti itu. Apalagi saya tambahkan dengan media biar saya bisa menyatu dengan anak-anak itu pakai media boneka gitu kan, biar bisa membaur dengan anak-anak gitu. Jadi saya masih menganggap bahwa bukan minat baca orang Indonesia yang rendah sih ya. Bukan hanya di Grobogan ya. Kita bahkan udah pernah di Lebak Banten, pokoknya Jangan berkeliling Indonesia. ya kayak gitu kan. Intinya nggak jauh beda kayak gitu. Intinya adalah akses bukunya dan pembinaan minat baca itu. Mungkin untuk perkenalan dari Mas Oki Perpusjal. Oke, perkenalan singkat aja. Saya mewakili teman-teman perpustakaan jalanan. Nama saya Oki Alfianto. Sekarang masih statusnya mahasiswa gitu, dan aktif di komunitas perpustakaan jalanan Purwodadi gitu. Singkat saja. Mungkin kalau sejarah atau awal berdiri atau pembuatan Rumah Baca Bintang dari Mas Yuli gimana ceritanya, Mas? Ya awalnya ya karena saya punya sering membaca, terus latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan gitu kan. Terus bukunya kalau saya baca sendiri kan terlalu banyak aneh gitu kan, kayak gitu. Terus ketika saya datang ke daerah-daerah kayak gitu, kayak saya bawa buku, mereka kayak senang banget menemukan harta karun kayak gitu kan ya Mas ya. Kayak gitu. Ibarat kata kalau saya hanya diam kayak gitu, hanya bukunya saya baca sendiri, ibarat kata zolim kan, saya menzolimi diri saya sendiri dan ilmu saya yang kayak gitu kan. Akhirnya ya saya mendirikan Rumah Baca Bintang. Kayak gitu kan. Kenapa saya dinamakan bintang ya? Saya menganggap setiap orang yang datang itu saya ibaratkan bintang yang bersinar indah. Kayak nanti saya. Kayak gitu. Dan saya berjalannya waktu kan saya juga sering datang ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok yang mungkin bahkan orang-orang normal pada umumnya itu nggak mau melakukan kayak gitu kan ya, kayak gitu. Jadi saya datang ke daerah kayak gitu kan bersama dengan komunitas saya waktu itu kan ada kayak itu kita datang ke daerah pelosok kayak gitu kan, yang lewat jalan-jalan setapak hutan, keluar masuk hutan yang luar biasa. Jadi perpetualangan ya, Mas? Yes, luar biasa. Grobogan itu kan keren banget. Tapi ternyata di Grobogan itu tak pikir Grobogan aja yang pedalaman kayak gitu kan. Tapi ketika saya pernah diajak ke Sukabumi yang tidak jauh beda, kondisinya kan tidak jauh dari, ibarat kata kalau dari ibu kota ini. Ternyata kondisinya nggak jauh beda dengan di Grobogan. Luar biasa. Mungkin cerita singkat dari Mas Yus gitu. Dari Mas Oki untuk sejarah berdirinya komunitas Perpusjal gimana, Mas? Oke, kalau sejarah, aku kira dalam buku itu nggak bisa melepaskan peran dari warung kopi. Jadi sebenarnya berhubung dulu di tahun 2019 itu kan ada pandemi COVID, mahasiswa yang utamanya istilahnya kaum intelektual gitu, yang besar di kampus di luar kota itu ditarik untuk kembali ke daerah gitu. Akhirnya
yang semula kita kan terbiasa mengorganisasi diri, berdiskusi, kita kebingungan gitu. Ini wadah kita apa ini? Artinya sekitar 5 atau 6 orang mahasiswa ini di sebuah warung kopi gitu, tercetus ide gitu. Gimana kalau kita bikin sebuah komunitas yang bergerak dalam ranah literasi gitu. Awalnya emang kita mirip dengan Mas Yuli, kita larinya kegiatannya awal-awal ke anak-anak dulu, anak-anak SD, tapi kemudian kita melebarkan istilahnya kegiatan kita lebih ke remaja sampai ke dewasa. Utamanya segmen kita adalah mahasiswa gitu. Jadi yang sering jadi objek kita dan subjek kita untuk bergerak membaca itu terutamanya adalah mahasiswa, karena mahasiswa kan disebut maha gitu, maha kritis lah gitu. Tapi kok nggak megang buku itu kan lucu gitu. Nah di situ gitu. Dan ada kata-kata jalanan itu kan kita mau membuat sebuah counter narasi gitu, bahwa jalanan dikatakan kayak anak jalanan itu kan suatu yang konotasinya negatif ya. Kita pengen buat bahwa nggak semua yang ada embel-embel jalan itu suatu yang buruk gitu, negatif. Bahkan ada literasi itu bisa tumbuh loh di mana saja di jalan, nggak perlu di gedung mewah ber-AC. Di jalanan, di warung kopi itu ilmu pengetahuan bisa tumbuh gitu. Gitu singkatnya kalau dari perpustakaan jalan. Mungkin untuk rumah baca Bintang untuk agenda atau penekanan seperti metode apa yang dibuat untuk secara menarik mungkin untuk masyarakat bisa ada minat bacanya, gimana tuh Mas Juli? Sebenarnya kita yang penting yang pertama adalah kita harus menyediakan akses bukunya kayak gitu kan. Kalau nggak ada buku, bagaimana masyarakat mau membaca kayak gitu kan? Selama ini kesulitan masyarakat kita adalah kurangnya buku, harga bukunya itu mungkin belum terjangkau kayak gitu. Tidak bisa masyarakat tidak bisa dipukul sama rata kan kayak gitu kan. Ada yang mungkin belum bisa untuk membeli buku kayak gitu kan. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi buku-buku yang setidaknya berkualitas lah ya kayak gitu kan ya. Yang bisa dibaca oleh siapa saja, bebas merdeka, bebas menghirup udara. Sih kelas ya. Jadi mungkin kalau perpustakaan tadi segmennya adalah remaja kayak gitu kan. Kalau segmennya saya itu sebenarnya karena saya pakai medianya media lebih pakai boneka kayak gitu kan. Jadi saya dicap, ibarat kata dicap lebih dekat dengan anak-anak itu, padahal bacaan saya dulunya itu padahal bacaan saya juga bacaan kelas berat sama seperti mungkin teman-teman dari perpusja gitu. Tapi ya karena sekarang kegiatannya lebih sering dengan anak-anak ya, kita sekarang buku-buku yang saya baca kayak gitu, yang saya bawa itu lebih buku-buku anak kayak gitu. Mungkin metode dari majelis gitu. Untuk tadi bukunya Mas Juli itu memberi fasilitas beli sendiri atau ada yang memberi donatur ada Mas? Atau gimana? Jadi pertamanya kan latar belakangnya kan ilmu perpustakaan ya. Jadi dari buku sendiri saya membaca gitu kan. Bukunya kok banyak ya, lumayan ya kayak gitu. Terus karena kegiatan datang ke daerah-daerah kayak gitu kan, yang katanya minat baca rendah kayak gitu kan. Saya merasa kayak tertampar kayak gitu kayak gitu. Terus merasa kayaknya harus mendirikan sesuatu taman baca atau rumah baca ya gitu kan ya. Ini saya mendirikan rumah baca Bintang kayak gitu kan. Terus saya mikir gini, terus saya kalau terus-terusan berkeliling misalnya keliling di Grobogan ini kan, Grobogan itu luas sekali gitu kan. Jadi kalau saya sendiri mungkin ya kayaknya kalau terus-terusan seperti kayaknya ada masanya kan, capek gitu kan, kayak gitu kan. Jadi saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang pemikiran, sevisi misi itu, saya menginisiasi beberapa taman baca dan rumah baca gitu. Meskipun keistiqomahannya naik turun lah baca lah ya. Termasuk kemarin di minggu kemarin ya Mas ya, saya dengan Padepokan Adem-Ayem sama perpustakaan jalanan ini berkolaborasi. Kita dihadiri waktu itu pesertanya ratusan ya Mas ya. Ada dua anak SD, dua anak sekolah dasar kayak gitu di Godang Tawangarjo. Itu salah satu kayak kita senangnya gini, kita di sini senangnya
Jadi kita nggak ngerasa sendiri, akhirnya kan timbul kalau kita mau bergerak, kalau kita mau berbaur, berinteraksi dengan kawan-kawan yang mungkin merasa belum tahu kayak gitu kan, yang sepemikiran gitu. Mungkin Mas Oki kan kelasnya kan kelas mahasiswa kayak gitu kayak ya. Saya dari harus mengimbangi atau Mas Oki juga harus berusaha untuk mengimbangi saya kayak gitu. Akhirnya kita coba berkolaborasi dan akhirnya kita berhasil ya Mas ya. Di luar ekspektasi kita kayak gitu. Terima kasih. Untuk Mas Oki sendiri, metode apa yang digunakan untuk kan istilah jalanan sudah menjadi paradigma sebuah ya negatif tadi, anak jalanan yang seperti itulah. Mungkin metode apa yang membuat berubahnya paradigma masyarakat sehingga jalan itu ada tidak hanya sisi negatif saja, tapi ada hal positif yang akan tumbuh dan bisa terwujud. Oke, kalau metode, aku rasa masyarakat nggak akan bisa lepas satu dari media sosial, itu jelas. Ya. Kita kebanyakan lihat bahwa di Grobogan ada apa sih? Di jalanan Grobogan ada apa sih? Apakah cuma pengamen, tukang palak, atau sebatas itu gitu? Enggak, ternyata di Grobogan tuh ada pemikir di situ, ada kaum intelektual di situ, ada penyair gitu ternyata. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya kita tunjukkan bahwa itu ada gitu. Jadi kita harus menunjukkan eksistensi kita dulu gitu. Baru kemudian dari eksistensi itu kita bawa ke ranah esensi gitu. Kita tuh bikin kegiatan, esensinya apa sih di situ gitu. Itu yang pertama. Nah untuk menarik minat utamanya anak muda itu bener emang susah. Satu, karena emang habit kita tuh tidak tumbuh dekat dengan buku, karena buku aku kira di Indonesia tuh masih suatu barang yang mewah, elit, karena harganya kalau teman-teman pernah ke Gramet itu kan lumayan tinggi sekali gitu. Nah kemudian kan itu memicu timbulnya buku-buku KW satu, terus PDF ilegal dan sebagainya gitu. Kalau untuk anak muda pasti satu adalah mereka tidak, sekarang dengan perkembangan media sosial mereka itu gampang bosan gitu. Itu kan juga ada algoritmanya di Instagram. Kalau videonya pendek tuh mereka nggak betah nonton video di YouTube yang lebih panjang ya. Akhirnya mereka belajar dari potongan-potongan itu. Nah itu bisa kita gunakan algoritma itu, ataupun kita adakan kegiatan yang istilahnya berbeda-beda. Jadi nggak sekedar melapak gitu. Kita ada istilahnya seni-senian, kita melukis di situ bebas apapun, tapi di situ kita jelaskan seni itu sesungguhnya gini-gini gitu. Ini tentang kreativitas dan sebagainya gitu. Dan juga banyak kegiatan lainnya gitu. Jadi nggak cuma bedah buku, lapak itu salah satunya, tapi kita juga ada puisi. Mungkin kedepannya kalau kita banyak waktu bisa kita bikin teater bareng gitu. Masuk. Misalnya. Kalau menurut saya kan ini sudah era ya sudah digital ya. Apakah bisa untuk dari perpusjal terus rumah baca bintang buku-buku itu menjadi online? Terus ya karena banyak pemuda yang sekarang banyak main handphone. Gimana menurut Mas Oki terus dari Mas Yuli? Oke dulu. Mas saya dulu. Kemajuan teknologi itu nggak bisa dipungkiri kan ya. Kita nggak bisa salahkan ya. Kalau kita menyalahkan adanya teknologi itu sama dengan kita salah. Karena kita akan tertinggal kan. Kayak gitu nih. Bener nggak Mas? Ya. Jadi kita mau nggak mau kita harus berusaha untuk mengimbangi. Kalau kita nggak berusaha untuk mengimbangi, kita akan tertinggal. Gimana caranya sih agar kita tidak tertinggal? Ya caranya kita berusaha untuk mengimbanginya dengan misalnya kita kan sekarang lebih ke media sosial gitu kan, lebih sering nonton YouTube, TikTok kan kayak gitu kan ya. Itu nggak bisa dipungkiri karena kan itu kan untuk kemajuan teknologi. Tapi kan setiap orang itu harus bisa untuk mengimbanginya itu dengan cara ya selain dengan teknologi, tapi juga dikasih otak itu, dikasih makan, dikasih nutrisi dengan buku bacaan berkualitas kayak gitu kan ya. Itu sih Mas menurut saya. Tapi yang intinya adalah kemajuan teknologi bagi saya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disalahkan. Kalau kita menyalahkan, kita akan merasa tertinggal. Kita pokoknya bisa mungkin untuk mengikuti tadi survive nantinya.
Ya. Apalagi di negara kita ya, itu belum semua daerah itu yang memiliki akses internet dengan baik ya Mas ya. Bukan berarti kita mau mendiskreditkan Indonesia negara kita kan ya. Tapi kalau kita datang sendiri, merasakan sendiri gitu kan, di Grobogan aja misalnya kayak itu, Iya. ada beberapa daerah yang mungkin jaringannya internetnya itu masih hilang. Iya. Hilang. Apalagi kalau mati lampu, yang nanti jaringannya hilang kayak gitu kan, itu kan gimana ya? Nggak bisa dipukul rata pokoknya. Mungkin kalau di kota-kota besar, mungkin kalau kita mau baca buku lewat online kayak gitu kan, aplikasi Ipusnas, Let's Read, Literasi Cloud mungkin bisa ini. Cuman kan kalau di daerah-daerah kan nggak bisa dipukul rata kan Mas. Dengan rintangan tadi tidak ada sinyal. Tetap buku fisik itu tetap Harus ada. penting, perlu. Itu mungkin dari Mas Juli. Untuk dari Mas Oki sendiri. Dengan perkembangan teknologi ya ini oke, ada yang namanya PDF sekarang. Itu sebenarnya bisa untuk mengcounter di mana harga buku yang tinggi itu bisa dicounter dengan PDF. Tapi PDF yang legal itu biasanya murah emang. Tapi orang-orang lebih suka yang ilegal karena gratis gitu. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang, walaupun ada PDF ilegal, itu tidak menjamin seseorang itu akan membaca PDF itu gitu. Itu satu. Dua, kemudian kenapa buku itu menjadi penting? Ada bagian dari buku fisik yang tidak bisa dimiliki oleh PDF ini gitu, ilegal, e-book ini gitu. Salah satunya adalah aroma buku. Kalau teman-teman pecinta buku pasti tahu gitu, aromanya mencinta buku. Kalau aromanya buku baru itu seperti apa, buku apa itu seperti apa pasti tahu gitu. Kemudian senangnya ketika membeli sebuah buku gitu, pasti senang gitu. Orang ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, kemudian ini yang sering mungkin orang lupa konteks literasi gitu. Kita kan selalu bilang bahwa Indonesia tuh literasinya cukup tinggi, nomor 2 dari bawah ya gitu. Nah, masih nomor 2 dari bawah, bukan terbawah ya berarti. Masih nomor 2 masih ada di bawahnya. Cuma konteksnya apa sih yang jadi penilaian standarisasi sebuah peringkat literasi? Apakah sekedar minat baca? Oh ternyata ketika kita dalami di situ bukan cuma minat baca, tapi tentang akses terhadap buku tersebut gitu. Mudah enggak gitu? Terus akses terhadap informasi dan internet itu benar gitu. Nah, kita lihat, kita senggol dikit kabupaten kita sendiri. Kabupaten Grobogan apakah sudah ada toko buku? Dalam artian toko buku besar ya Mas ya, seperti apa? Gramet, ya Kalau yang Gramet besar kayak gitu ya Mas ya. Udah terlalu monopoli Mas. Itu Mas. Nah, paling pun ada di Grobogan toko buku itu buku tulis. Bukan buku bacaan. Buku tulis, buku gambar ya. ATK. Ya. Sama apa lagi tadi? Mengenai buku itu. Ya lebih tadi untuk gimana kalau buku ini masih agak dipertanyakan gitu loh. Nah, salah satunya adalah banyak yang mengkritik bahwa atau yang menggunakan statement bahwa minat baca rakyat Indonesia itu rendah. Tapi dia lupa untuk membenahi lingkup yang bisa dia benahi. Salah satunya adalah kamu sendiri dulu dong baca buku. Itu kadang benar. Itu juga kritik untuk pegiat-pegiat literasi. Dua, kalau saya pribadi, saya dulu pernah di tahap selalu mengkritik. Akhirnya saya berpikir, kok aku mengkritik terus ya, tapi gak ada aksi ya, opat dua ya aku pikir. Akhirnya Itu ibaratnya gini Mas. Teori tanpa Tanpa aksi aksi. sama halnya dengan onan. itu ibaratnya bahasa yang ada paling bahasanya dari Mas Oki tadi ya. Itu dalam konotasi yang itu ya. Dalam bukan sesuatu yang kan gini Mas, negatif. kata-kata kan nggak bisa didefinisikan sekedar satu kata, tapi dalam konteks kalimat, bahkan kalimat pun harus satu paragraf baru satu buku. Iya. Tapi jangan dipukul seperti kata negatif itu tadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi satu hal yang perlu teman-teman lihat adalah, oh ternyata di Grobogan sudah mulai tumbuh sebuah kesadaran. Ya benar. Dan ada kesadaran. Kalau teman-teman masih mempertanyakan
Gerobokan ada nggak sih? Aku kira itu kayak orang mengharapkan Mesias turun dari langit memberikan pertolongan gitu. Ya kalau kamu nggak melangkah, nggak mencari informasi, kamu nggak akan dapat apa-apa. Minimal di Instagram carilah minimal cari yang tulisannya Purwodadi atau Gerobokan, pasti itu keluar. Aku kira kalau nggak Rumah Baca Bintang ya proposal pasti keluar gitu. Kalau dia nggak pernah gitu, tiba-tiba di forum ngomong, saya sudah melakukan pengabdian, tapi kok Selama beberapa bulan saya merasa sendirian. Ya mohon maaf, yang sudah berjuang mati-matian seperti Rumah Baca Bintang ya agak tersinggung kan manusia. Enggak, Seperti itu. tujuannya apa sih? Tujuannya apa kan? Kalau saya tujuannya ya penting saya latar belakangnya ilmu mengimplementasikan sama halnya dengan saya, ilmu saya yang saya pelajari selama ini nggak saya terapkan dan nggak saya pakai sama dengan nggak manfaat kan. Sama dengan saya buat apa saya belajar kayak gitu kan. Jadi ya itu tadi intinya adalah bahwa kita action kayak gitu. Kalau punya ilmu dibagi, bukan buat menghibur. Iya. Ini ada garis keras tapi ini sepertinya ini ada apa? Ada sebuah sindiran kayak gitu ya. Itu kan Ya. tafsir di belakang, makna Sindiran tersirat. gitu ya, makna yang Kalau tersurat kan Tersurat malah atau jadi tersirat? kalau tersurat UIT ini. intinya bahwa banyak komunitas di Gerobokan yang mulai tumbuh kayak gitu, dengan latar belakangnya macam-macam kayak gitu kan ya. Ada Kusdurian, Perpusja, ada Rumah Baca Bintang. ada Ras baca. Padepokan ayam latar belakangnya berbeda kayak gitu kan. Tapi ketika kita berkegiatan bersama, nanti kita konsepnya seperti ini, kita baca, kita ketemu, kita sharing. Nanti sebenarnya nyatanya kita kemarin tanpa persiapan yang gimana yang terlalu itu kita bisa berjalan. Ya mas ya. Iya. Bukan berarti kita mau mojok-mojok. Ini loh ada ini bagusnya dari kita ini seperti ini loh kayak gitu kan. Bukan berarti kita mau mengunggulkan Oh, gitu iya. ya. Bukan itu. Pokoknya intinya ada kita kolaborasi gitu kan. Apalagi mahasiswa di Gerobokan itu kan sekarang mungkin pemikirannya juga pasti sudah tidak seperti dulu kayak gitu kan. Pola pikirnya juga terbuka kan sekarang kayak gitu kan. Mungkin itu untuk podcast hari ini dari Mas Ogi, Perpusjal, Mas Juli dari Rumah Baca Bintang. Semoga bincang Kusdurian hari ini mendapatkan ilmu yang tambah, wawasan yang tambah. Ya, semoga menjadi bisa diimplementasikan untuk masyarakat, mungkin dari faktor lingkungan juga dipengaruhi juga bisa. Terima kasih dari Mas Sofi, Mas Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perhatian atau gimana gitu, itu bonus bagi kita mungkin gitu. Selama ini kita mungkin bergeraknya ya udah kita bergerak aja kayak gitu. Intinya adalah kita di Gerobokan sudah ada banyak beberapa universitas kayak gitu kan ya, kayak gitu, terus komunitas kayak gitu. Mungkin meskipun mungkin komunitasnya bukan yang berkaitan dengan literasi, komunitasnya itu tentang anak, komunitas yang apa? Tentang senyum anak. Pokoknya ini adalah kita bisa kok berkolaborasi kan. Apalagi sama perintah malah enak pemerintah. Ya, Lebih set gitu. ya kalau sama pemerintah sebenarnya enak benar, tapi lebih nggak enaknya itu birokrasinya sebenarnya kayak gitu loh kan. Karena kalau kita yang Kecipung di jalan kan kita terjun langsung, kita yang terjun langsung gerak kayak gitu kan, tanpa direpotkan dengan kayak gitu kan. Ada surat menyurat. Ya, ini administrasi ya. administrasi kita diberatkan kayak gitu kan. Saya bahkan keluar dari profesi saya sebagai pustakawan kan di sekolahan selama 6,5 tahunan. Karena saya nggak mau terlalu ibarat kata diberatkan dengan apa namanya administrasinya kan. Iya kayak gitu kan, ribet banget kayak gitu, kalau udah capek gitu kan. Ibaratkan malah kan justru
alah pustakawan itu apa sih, pekerjaannya cuma jaga buku kayak gitu. Orang nggak tahu kayak gitu kan, padahal Ngerapiin buku. padahal sebenarnya bukan hanya itu. Sebenarnya membangun kultur baru untuk rakyat Indonesia. Iya, jadi saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Meskipun Bismillah saya berusaha untuk hijrah gitu ya, dalam artian gitu. Setidaknya kalau saya tidak jadi pustakawan di sekolahan, setidaknya saya punya perpustakaan sendiri gitu. Terus Mantap. kalau hanya satu perpustakaan saja, bukan luas, kurang. Tetap pemerintah harus berusaha dong menginisiasi perpustakaan yang yang lain. lainnya. Komunitas ajak kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lainnya untuk Rapat Indonesia. kayak gitu kan. Iya. Jadi kita nggak merasa sendirian, masih ada yang Betul. bergerak. Berjuang untuk sendirian juga. Iya. Benar. Ini masih ibarat kata masih bersyukur banget dari proposal itu udah tahun berapa sih Mas? 2018-19 ya? Nah kayak gitu. Saya dari 2011 itu berkegiatan yang benar-benar merasa benar-benar asing banget kayak gitu loh Mas. Kayak gitu kan. Jadi kalau tahun 2023 masih ada mahasiswa atau komunitas yang merasa dirinya adalah bergerak itu di Grobogan masih merasa sendiri dan asing, itu Klise. dipertanyakan. Klise menurut lu. Itu sementara banyak sekali komunitas-komunitas, universitas-universitas kayak gitu ya. Iya. Diajak kolaborasi aja. Iya. Pasti Kalau sudah diajak nggak mau Mas. Ya udah kita bergerak aja. Oh, iya, siap. Bergerak aja sama yang mau. Iya. Gitu. Notif. Itu kan kita bakal terdistract gitu. Gak fokus itu. Iya, itu resikonya. Nggak fokus. Kemudian menurutku aku pribadi lebih suka membaca buku Fisik. emang buku fisik. Tapi kalau untuk buku-buku luar negeri, Ya. itu kan harganya jutaan ya, bukan lagi ratusan ribu ya. Kan. Itu emang belum mampu gitu secara ekonomi. Jadi aku nggak menyalahkan teman-teman yang baca PDF ilegal. Saya masih mengaminkan bahwa mereka itu lebih baik daripada mereka yang nggak baca. Andai, siap. Ya, untuk ini yang sering saya tanyakan kepada teman-teman yang minat bacanya tinggi. Buku apa yang pertama kali dibaca? Mungkin dari Mas Yudi dulu. Kalau buku yang saya baca itu dulunya tentang Soekarno. Soekarno. Tentang waktu itu kan masih menceritakan buku waktu itu waktu SD waktu itu ya Mas, mulai kayak gitu kan. Jadi bukunya itu menceritakan tentang bagaimana Soekarno itu memperjuangkan kemerdekaannya kayak gitu kan ya. Gitu. Terus saya juga sering suka baca buku dengan Gus Dur ya katanya. Gus Dur ya. Durian. Makanya Gus Durian ini bukan peres ya. Jadi para pendiri bangsa kita itu tidak lepas dari buku. Bahkan Muhammad Hatta pun dia lebih memilih di penjara asalkan dia dengan buku. Sangat romantis. Ya, kayak gitu sih intinya. Itu yang buku kelas berat-beratnya ya Mas. Tapi kalau buku kelas yang ringan-ringan untuk anak-anak itu saya lagi suka sekarang ada buku tentang apa kayak gitu ya. Ketika dibaca itu, ketika saya membaca dan membacakan buku ke anak-anak itu merasa wah senang tepuk tangan kayak gitu. Jadi saya bukan hanya sekedar berusaha untuk menyediakan buku, menyuruh orang membaca buah buku. Saya juga ingin gini loh. Saya ingin agar orang yang ketika saya bawa buku itu sebelum saya menyuruh atau meminta mereka untuk baca buku, setidaknya saya berusaha untuk membacakan buku. Jadi selama ini kan banyak orang yang mencap dirinya sebagai pegiat literasi, tetapi dirinya sendiri nggak pernah baca buku, hanya sekedar meminta menyuruh, mengajak. Jargoni, Mas. Tahu sendiri kan Mas? Jargoni. Sama jadi dari lakoni gitu. Jadi
sebenarnya lingkup literasi itu kan luas sekali ya, bukan hanya sekedar buku kayak gitu kan ya. Bahkan wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca Iqra gitu kan. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku, sebenarnya bisa membaca tanda-tanda Allah, membaca hati, Membaca situasi juga. membaca situasi gitu kan. Gitu. Sebenarnya lingkupnya luas sekali, bukan hanya sekedar buku fisik kayak gitu kan. Kan kalau literasi dalam lingkupnya tuh lebih luasnya lagi, bisa juga membaca orang-orang di sekitar kita kayak gitu, bagaimana keadaannya kayak gitu kan kita. Untuk Mas Oki sendiri, buku pertama yang bacaan yang dibaca. Kalau buku pertama itu baca buku sekolah. Buku paket pelajaran ya. Gitu. Iya. Kalau ditanya buku pertama pasti saya sudah lupa, tapi kayaknya kemungkinan besar itu gitu. Iya benar. Cuma satu hal yang paling ngena, kenapa kemudian istilahnya sebutnya budaya membaca itu menjadi tumbuh dalam diri saya sendiri. Iya. Itu awalnya zaman SMA. Itu anak muda kan bisa dilepaskan dengan urusan asmara. Kebetulan perempuan yang ingin saya dekati itu dia suka dengan karya-karyanya Boy Chandra dan Tereli gitu. Akhirnya mau gak mau, bukan caranya mendekati dia kan saya baca bukunya. Ya ini sepertinya ada sedikit curcol. Bahkan saya berterima kasih di situ karena setelah kita istilahnya menjauh pun kebudayaan membaca itu masih tertinggal kepada saya. Kemudian itu didorong juga. Kebetulan ketika saya kuliah itu dipertemukan dengan orang-orang yang minat bacanya tinggi. Akhirnya saya di situ punya iklim untuk tumbuh, untuk membaca. Dua, punya akses. Jadi saya tahu kalau saya ingin baca tentang ini, dikasih tahu judulnya tentang apa. Pun di kos-kosan senior saya itu ada banyak buku. Jadi bisa mempermudah saya untuk istilahnya menjaga minat baca saya. Nah, jadi kendala kan kita sering mengkritik orang udah mau baca buku gitu. Tapi kadang kita perlu mempelajari juga latar belakangnya itu. Ada teman saya dia minat bacanya tinggi. Setelah saya lihat, oh ternyata dia anaknya dosen gitu. Berarti sudah hidupnya dekat dengan buku sejak kecil. Jadi memang tentang budaya membaca itu agak kompleks gitu aku bilang gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba kejar lu gak pernah baca buku deh gitu. Nggak bisa pun kalau kita langsung baca buku yang berat, Das Kapital, Mein Kampf, Perjuangan, mulai gitu kan yuk nggak bakal paham kan, yang berat karena step by step gitu. Tapi itu sedini mungkin, satu, kalau saya sebagai istilahnya dicap sebagai pegiat literasi, lingkar pertemanan saya dulu gitu lah yang paling dekat yang saya pengaruhi. Misal kalau saya di tongkrongan kopi, saya bawa buku, terlepas dia mau tanya atau enggak, saya nggak akan menyampaikan tentang buku ini, saya taruh aja di meja. Saya lihat dulu apakah mereka akan terpantik gitu, tanya tentang ini buku apa sih gitu. Nah, akhirnya di situ baru masuk kita kasih tahu yang menarik tuh tentang ini loh, bukunya isinya gini-gini gitu. Akhirnya kan oh iya besok deh aku pinjem, aku beli gitu. Nah itu kan salah satu metode sederhana untuk mendekati gitu. Buat tertarik ya Pak? Iya, kita kan nggak boleh mendekati masyarakat hanya dengan satu metode. Iya. Siap. Setiap orang punya caranya sendiri ya Mas ya. Sekali. Iya. Mungkin bisa diminum dulu lah. Oh iya Mas. Sama yang ingin menambahkan Mas Oki tadi ya. Caranya Mas Oki mungkin karena latar belakangnya, karena faktor dari lingkungannya kayak gitu, karena sering membaca kayak gitu kan ya. Nah kayak gitu itu salah satu sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi kan nggak semua seperti itu ya Mas ya. Betul. Ada yang mungkin alah baca itu masih dianggap nggak penting gitu, masih dianggap daripada membaca, apalagi mungkin masyarakat kita kayak gitu kan, daripada membaca yang mending kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu kan. Pasti merasakan seperti itu ya Mas ya. Kita tugas kita adalah bukan hanya tugas saya, tugas Mas Oki atau tugas dari ya kita bersama untuk mengedukasi masyarakat atau kayak gitu kan ya, bahwa membaca itu sebenarnya penting banget loh, bukan hanya untuk diri kita sendiri kan ya, bagi orang lain. Itu kelihatan banget Mas, bedanya dalam misal gini, orang yang punya literasi mendalam itu terlihat dari cara dia untuk komentar di media sosial, biasanya kelihatan. Kalau dia istilahnya baca sebuah berita, orang Indonesia tuh rata-rata yang literasinya agak mohon maaf kurang ya, itu biasanya
dia dibaca judulnya doang, padahal kan jurnalisme itu kalau saya baca adalah judulnya itu harus menuai sebuah polemik gitu. Iya. Biar orang tertarik baca, tapi Di sini. itu akhirnya dibaca cuma judulnya doang. Akhirnya dia komen jeder tanpa melihat Isinya tadi. isinya tadi. Terlalu cepat menyimpulkan gitu, istilahnya. Iya, benar. Nah, kalau orang literasinya mendalam, dia biasanya sebelum mengomentari sebuah cover buku, istilahnya kok judulnya menjerat Gus Dur, masa Gus Dur yang mau dijerat di ketali gitu. Iya. Itu kan nggak bisa dari situ doang, kita harus membaca sampai belakang, baru istilahnya di belakang, oh saya setuju, oh saya nggak setuju, oh ini argumentasinya di belakang ini gitu. Ada pro dan kontranya. Itu tetap. Jadi itu lebih gini loh Mas. Masyarakat kita kan dengan apalagi dengan media sosial ini ya, lebih tanpa kalau tidak ada kemampuan literasinya kayak gitu, ya kita akan termakan oleh Teknologi Hoax. Cepat terpengaruh ya. iya. Jadi berita-berita bohong kayak gitu kan. Misalnya berita-berita bohong yang belum tahu kebenarannya itu. Masyarakat kita sekarang malah justru tanpa mencari tahu dulu kayak gitu. Jadi ada kabar isu tentang ini yaitu dia tidak mencari tahu kebenarannya, langsung terpancing kayak gitu kan. Jadi tugas kita ya itu tadi, bahwa kita satu adalah menyediakan akses buku bacaannya gitu kan ya. Yang kedua adalah kita juga harus berusaha untuk mengedukasi, melakukan pembinaan minat baca agar tidak semakin parah dan muncul virus-virus dusta, virus-virus berkaitan dengan hoax gitu kan. Iya. Sebagian virus baca. Iya, virus data. Setidaknya kita sebelum kita mau mengambil keputusan mendengar kabar-kabar yang mungkin kepastiannya belum tahu, belum jelas, jadi kita mencari tahu dulu gitu kan. Mungkin kita dengan bertanya, bisa juga dengan membaca, mencari informasi kebenaran di internet. Apalagi sekarang kan mudah sekali untuk Iya. mencari itu ya. Sebenarnya kalau kemajuan media sosial, kalau untuk aku pribadi itu ada punya sisi positif sebagai aku pembaca. Satu itu sebagai promosi dari istilahnya toko-toko penjual buku yang indie ya, yang kecil, belum monopoli segede Gramet yang memonopoli penerbitan dan sebagainya ya. Itu kan nggak perlu lagi istilahnya branding di IG kan nggak perlu ya, dia udah tahu kalau mau cari buku mana ke Gramet. Tapi kalau untuk yang toko buku kecil-kecil itu kan bisa lewat media sosial, jadi dikasih review bukunya tentang ini, dikasih potongan quote-nya. Jadi misal kalau kita bingung, aku mau baca buku tapi aku bingung nih mau baca apa, cari aja di Instagram, pakai hashtag apa, Bookstagram atau apa, itu akan keluar banyak ini buku-buku referensi. Bisa juga follow Jangan lupa follow kolektif atau IG-nya apa? kolektif berliterasi. ya, tapi kelas berat ya. Oh, kelas berat. Untuk Pak Yudi IG-nya apa? Berarti bisa editor di editor. Kalau saya pakai yang apa nih? Pribadi ya, IG pribadi itu Yulianto Della Veras. Gitu. Mungkin bisa dikunjungi IG-nya referensi ya. Siap. Nggak berat juga mas, itu segala yang diposting berbicara tuh masih ada sedikit ini disaring mas. Biasanya yang sulit pasti ada penjelasannya dalam tarik kurung. Terus saya juga mau nambahkan, Mas. Jadi ketika kita berkegiatan atau misalnya pergi ke daerah-daerah, saya selalu membawa buku. Termasuk hari ini saya bawa buku. Buku apa Mas? Boleh Hari ini dilihatkan. Buku yang lagi senang saya baca itu tentang buku Good Night Stories Rebel Girl. Jadi ini menceritakan tentang wanita-wanita, kisah wanita-wanita luar biasa di dunia gitu Mas. Jadi wanita aja bisa hebat, luar biasa gitu kan ya. Jadi saya merasa terinspirasi, oh ini loh ada wanita-wanita hebat dari seluruh dunia gitu ya. Gitu. Lagi senang baca ini saya. Oh jadi feminis mas? Iya. Itu bukan beda aliran lagi Feminis Mas. mas? Beda aliran itu nanti. Feminisme mas? Enggak. Oh ya. Itu ada ininya sendiri kan ya Mas ya. Kalau saya lebih ya apa saja buku selama itu bukunya bagus dan bermanfaat bagi saya atau orang lain,
kenapa nggak untuk dibaca? Kayak gitu kalau saya gitu sih. Meskipun gitu, oh iya, iya benar ada pasti ada manfaat. iya kecuali buku-buku yang plus bukan ya buku-buku yang ibarat kata buku-buku yang cetakan tidak legal gitu kan. Itu kan merugikan dari penulis ternyata. Kalau untuk apa ya, sudut pandang yang Mas Juli, Mas Oki ketahui tentang, kan ini hari buku toh, dari sudut pandang Gus Dur untuk mengenai hari buku tentang atau literasi yang Mas Oki, Yuli ketahui tentang dia dari Gus Dur itu apa? Kalau saya pendiri bangsa dan para pemimpin itu pasti mereka baca buku. Pasti. Nggak mungkin nggak baca Iya. buku. Minimal buku. Buku Al-Quran. Tapi- Ya, tapi itu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu juga salah satu itu kan. Tapi itu pendiri bangsa atau pemimpin bangsa yang sekarang Mas? Pemimpin boleh, pemimpin bangsa boleh. Oh iya. Berarti sekarang ya baca ya Mas? Iya. 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 Pemimpin-pemimpin kita pasti juga baca buku. Iya. Al-Quran, baca buku tentang Gus Dur, ajaran-ajaran Gus Dur, sosiologi, berbagai macam tuh sekarang kan banyak judul-judul buku kayak gitu. Saya sama sekiranya saya rasa ya di perpustakaan juga akan seperti itu, merasa seperti itu ya. Ya, lanjut saya. Iya, Juga pengetahuan mengenai Gus Dur ya. Iya. Satu gini, ketika saya melihat istilahnya politikus, itu kita lihat dulu. Biasanya kalau menjelang pemilu, politikus itu banyak berlomba-lomba menerbitkan buku. Dalam artian autobiografi. Biografi. Jadi kumpulan kisah-kisah hidup dia gitu. Nah, ketika saya melihat Gus Dur, saya melihat apakah ini pantas sebagai seorang, saya sandangi sebagai seorang pemikir gitu ya. Dia pemimpin tapi belum tentu pemikir gitu menurut saya. Nah, Gus Dur ini dia tidak, konteksnya tidak hanya membuat sebuah biografi, tapi mampu menelurkan sebuah karya dari buah pemikiran, bukan sebuah perjalanan hidupnya dia yang sebenarnya nggak perlu kita apresiasi, tapi dia pengen diapresiasi aja gitu. Bahkan kan banyak tuh buku-buku Gus Dur kan, mulai dari Tuhan nggak perlu dibeli. Iya. Kan menurutku Keren itu. apalagi sekarang kan istilahnya tuh pasukan jihad berani mati gitu kan. Wah, seorang tokoh pemimpin bangsa, pemimpin agama itu berani menulis tentang itu kan wow, pemikir gitu loh. Bahkan dalam beberapa bukunya kan aku kira bahkan Gus Dur itu membaca buku-buku kiri gitu. Marx, Tarmaka itu pasti baca dia. Benar. Itu keren gitu karena menurutku sebagai seorang pemimpin itu harus baca nggak cuma kanan tapi juga kiri gitu. Iya. Harus imbang gitu. Imbang, benar. Iya, benar. Iya, kita nggak bisa membuat antipati terhadap baca buku Madilog nggak boleh, kita nggak boleh. Masa pemimpin bikin statement itu aku kira nggak pas gitu. Iya, benar. Terus saya menambahkan lagi Mas, jadi dari kita dari sosok Gus Dur ya, Iya. gitu kan. Apalagi sekarang kita adanya dengan komunitasnya, komunitas Gus Dur ya. Gus Dur ya. Itu kan para pengagum Gus Dur ya. Iya. Jadi Gus Dur aja mungkin seperti itu sih kami. Jadi para anggota dari komunitas Gus Durian itu, kenapa kita nggak ikuti jejak-jejak dari Gus Dur? Katanya pengagum. Iya Mas ya. Ya dengan kita kagumi dengan cara bersikapnya, cara berpikirnya, terus toleransi beragama dan macam-macamnya, itu salah satu itu ibarat kata luar biasa sekali, jarang sekali orang-orang yang berpikir seperti itu Pak. Dengan berbagai polemik kayak Iya. ini Gus Dur ya. Bener banget. Untuk apa ya, saya pernah ada di dalam pikiran saya, benak saya, buku kiri dan buku kanan ini seperti apa, kayak gini. Jangan terlalu banyak baca buku kiri, nanti terlalu gimana. Kalau ini lebih tepatnya Mas Oki. Oh, Mas Oki. Iya. Kalau saya netral aja deh. Gini ya, itu kan sebenarnya cara untuk membelah dunia menjadi dua, dualisme, menciptakan konflik ya saya kira. Jadi kalau dulu itu ada label namanya
buku biru, buku merah. Semua buku yang bersampul merah itu berisi pikiran-pikiran berbahaya, mengganggu tatanan masyarakat gitu, membuat konflik, berangus, bakar gitu. Gitu. Tapi untuk sekarang yang kira pemerintah sudah tidak ada lagi soal itu sih, soal pelarangan buku. Mungkin kemarin ada buku yang Jokowi Undercover itu sempat mulai konflik kan, tapi itu memang bukunya agak cacat logika ketika saya baca PDF-nya sebelum dikasuskan ya gitu. Kalau dianggap buku kiri itu yang jelas satu pasti dilihat dari sampulnya. Kenapa? Judul atau apa? Dan karena sampulnya merah itu pasti udah dicap kiri. Oh, seperti itu. Pasti. Aku punya lo buku itu yang berucap merah. Apa mas buku judulnya mas? Jokowi. Buku S file itu. Tapi kalau kita sebagai pembaca, aku kira itu keliru ketika kita dilarang untuk membaca buku-buku kiri. Kenapa? Kalau kita ambil contoh di Amerika, Amerika itu kan perang dingin ya, zaman dulu setelah pasca perang dunia II. Itu kan perebutan pengaruh dari ideologinya komunisme dengan liberal kan. Tapi di liberal di Amerika itu tidak ada pelarangan untuk mempelajari buku kiri. Kenapa? Karena itu untuk digali gitu. Oh ini buku ini kok dia bisa mengutarakan suatu statement, kelemahannya apa, dasarnya apa, itu dipelajari, bukannya dilarang gitu. Itu kan suatu kesalahan pola pikir gitu. Nah itu kan juga sampai pengaruhnya sekarang kehidupan buruh lebih penting kan, kerja 8 jam itu kan juga karena Ya orang-orang kiri itu, karena kata-kata lainnya kan juga ngomong gitu. Kapitalisme menjadi budaya sendiri. Kita kembali lagi dengan ajaran dari Gus Dur tadi ya. Gus Dur kan mengajarkan kita tentang berdemokrasi kan ya. Jadi buku-buku sekarang itu yang mengajarkan tentang demokrasi kayak gitu. Kalau kita yang seperti yang dulu zaman pemimpin mungkin sebelumnya Gus Dur mungkin ada pelarangan kayak gitu. Itu kan mungkin ya Mas ya. Jadi sekarang kalau masih ada pelarangan dengan buku yang seperti itu kayak mungkin apa ya namanya? Demokrasinya kita dipertanyakan. Nggak perlu dilarang mas. Iya. Bisa sekarang udah alergi buku. Apalagi dilarang mas ya. Terus gak usah dilarang. Iya. Hanya mungkin ini kita hanya yang diundang ini kebetulan kita orang-orang yang apa ya mas ya? Dapatnya bukan alergi sih, tapi malah justru sebaliknya mungkin ya. Saya juga tidak mengecap diri saya sebagai pemikir kiri ya, Iya. karena saya juga baca buku kanan juga, jadi semua buku saya baca. Adam Smith yang katanya sebagai bapak kapitalisme saya baca, Marx antitesisnya saya baca, jadi semuanya saya baca menurut saya, jadi bisa melihat mana sih paling tepat sudah dari perspektif saya. Jadi tidak hanya memberikan asupan otak saya itu hanya buku kiri aja jadi ekstremis. Buku agama terus ekstremis, buku kanan terus kapitalis. Ya mungkin kalau kesimpulannya kita harus bisa memfilter dari beberapa buku itu, dari buku kanan atau buku kiri, yang mana jika dikolaborasikan menjadikan paradigma atau sudut pandang yang lebih ideal, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tapi ya kita bisa mungkin bisa menjadi moderat juga, dapat solusi juga dari beberapa buku itu. Nah menurut saya seperti itu. Nah, itu juga sekarang kan antar pembaca pun kadang ada konflik, yaitu baca buku novel lah. Iya. Yang teori tuh. Rasanya mereka antar pembaca itu kita malah justru biasanya mereka menjudge. Menjudge lah pembaca novel, pembaca buku komik, pembaca buku melankolis. Iya kayak gitu. Padahal itu kan nggak masalah bagi saya sih. Kalau bagi Mas Oki gimana sih Mas? Semua buku tuh ada ilmunya kayak Iya. Rally itu kan juga banyak nilai hidup yang bisa dipelajari. Jadi kita nggak bisa harus memukul rata atau menjudge rata kayak gitu. Tapi memang ada kemungkinan buku itu ada juga buku yang istilahnya buruk menurut saya. Tapi itu yang bisa memberikan penilaian terhadap suatu buku sebenarnya ranah akademik, yaitu kampus. Kampus kan memilih bungkam terhadap bedah buku ya. Akhirnya paling seminar politik siapa, politikus siapa datang, itu kan nggak ada. Mari kita bedah buku Madilog gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu harusnya yang ranah akademik kampus itu yang punya otoritas untuk
memberikan penilaian sebuah buku itu bagus dibaca atau enggak. Harusnya itu. Dan lagi dengan selain dari kampus itu juga komunitas yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan literasi itu akan semakin memperkuat, misalnya tentang tadi membedah bukunya bagaimana lagi kayak gitu. Ya mungkin kalau saya tergantung yang baca ya. Iya. Semua kembali kepada pembacanya kayak gitu kan. Lebih suka baca buku tentang romantis seperti Mas Oki, tentang cinta-cintaan gitu kan ya. Atau mungkin lebih sekarang yang sama seperti kayak saya lebih ke anak-anak gitu kan. Yang nggak bisa dipukul rata. Iya. Intinya kalau kita meskipun Mas Oki lebih suka buku-buku kelas berat, kalau saya buku-buku sekarang lebih senang buku kelas ringan. Ketika saya sedang berdiskusi kayak gini, kita ada itu ya Mas ya. Buat nyambung. Kita bisa belajar. Oh ini tipikalnya seperti ini, agak kelas berat. Mungkin Mas Oki menilai saya tuh mengirim ini lebih kayak lucu-lucu atau gimana ini. Mungkin gitu dari bacaannya mungkin. Tapi kita berusaha untuk mengimbangi sih Mas. Tapi tetap untuk mencapai tahap menjadi pembaca kelas kakap istilahnya, dia pasti baca novel dulu, ditanamkan saya cinta terhadap buku dulu, pasti itu. Dan nggak mungkin kan anak SD mau baca buku berat kan nggak mungkin ya, pasti kan buku dongeng. Iya benar. Buku novel. Itu kan kalau anak-anak sih itu mungkin kalau baca novel mungkin ada tingkatannya, terus ada pembinaan minat bacanya juga. Malah berbahaya kalau remaja itu baca buku berat itu malah bahaya sebenarnya, belum pada usianya. Satu itu dia bisa bikin bias tafsir, satu, dua itu bisa menimbulkan konflik dalam artian arogan gitu. Jadi dia merasa gua paling pintar, lo yang baca ini. Jadi tujuannya baca buku bukan lagi esensinya untuk mengambil ilmunya, tapi untuk menjatuhkan orang lain gitu. Itu sering terjadi. Bahaya juga ya Jadi kalau membaca buku tetap harus pada waktunya. Di tataran ya kalau umur ya Mas Edi ya baca-baca yang dengan novel dulu. Mungkin kalau kelas SMA sampai tataran kuliah ya sedang perlu disesuaikan. Terus kita juga harus itu tadi kan pembinaannya, pembinaannya bacanya itu kan agar setidaknya kita bisa beritahu anak anak SD bacanya buku kelas berat kan nggak cocok kan kayak gitu. Terus buku-buku yang ya intinya buku-buku yang masih ibaratnya yang berkaitan dengan buku yang pantas untuk dibaca untuk anak-anak itu seperti apa kayak gitu kan, untuk meraja yang berkaitan kayak gitu sih Mas. Intinya setiap buku itu bagus asalkan kita bisa mengambil dari bukunya itu kita jadi buku itu kita kan ada ini buku ini bagusnya tuh tentang ini gitu kan, seperti itu. Kalau kita sudah jatuh cinta pada itu kita akan senang banget. Mungkin kalau ketertarikan minat baca tuh berbeda-beda. Kalau mungkin kalau saya tuh bukunya lebih ke misalnya kayak pohon, pengertiannya apa? Sampai ya konkret ini bukunya pengertian ini sampai saya paham. Mungkin saya kalau buku lebih seperti itu. Mungkin kalau orang-orang lain kan beda. Ya itulah rasa tertarikan minat baca orang kan beda-beda dari sudut pandang yang lain. Untuk untuk ya generasi sekarang yang mungkin minat bacanya tergolong rendah, saran atau berilah kata-kata yang menjadi motivasi minat baca para generasi sekarang. Mas Oki dari Mas Budi juga. Bukan saya. Ya intinya adalah kita kalau mau senang membaca kita ya cari dulu bukunya. Buku apa sih yang sesuai dengan karakter kita. Misalnya kalau saya karakternya yang lembut, halus, masa mau baca buku yang ekstrim kayak gitu kan kurang cocok ya. Tapi bukan berarti tidak
tidak membaca buku itu. kayak gitu kan. Tapi saya kan cari kenyamanan saya kan, bener nggak Mas? Iya. Kayak gitu. Ya intinya buku itu buku yang membuat kita kayak merasa senang ketika membaca. Jadi intinya adalah satu, jatuh cinta pada buku yang pertama kita baca kayak gitu. Nanti saya bisa nanya waktu kan mungkin kita ini kayaknya udah pernah aku baca dan tingkatannya agak di bawahnya mungkin ya. Aku pengen tambah lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, nah, kayak gitu. Tentang minat baca. Iya. Agar orang minat baca. Ini aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-temanku, namanya mahasiswa gitu. Jadi kitanya perempuan tok lagi. Dia sih gimana sih caranya biar aku minat bacaku tinggi? Pasti dia tanya gitu. Ya udah, nggak ada jawaban lain selain bacalah. Nggak ada gitu. Terus paling dia tanya gini, buku apa ya bagus? Giliran tak tanya, kamu pengennya buku macam apa? Dia bingung sendiri, sejarah, romance atau apa gitu. Dia bingung sendiri gitu. Nah di situ gitu. Kan buku kan luas gitu. Ya. Takutnya ketika aku sarankan suatu buku Tidak cocok, tidak sesuai. aku tidak cocok. Dan aku kan istilahnya kekurangan informasi terhadap istilahnya dia pahamnya tuh sampai batas apa, belum pahamnya sampai batas apa. Nanti aku katanya aku kasih buku Laut Bercerita, dia bingung, ada kata-kata yang susah nanti. Jadi nggak ada cara lain selain mencoba membaca. Iya baca dulu. Iya. Kalau niat-niat Pak, aku kira nggak ada eksekusi sama sejarah nol. Minimal mencoba. Yang singkat-singkat dulu, nggak perlu buku yang tebalnya 1000 halaman ya sejarah filsafat barat. Nggak perlu sampai segitu dulu gitu, atau Das Kapital yang 3 jilid gitu, nggak perlu. Pakai aja yang buku yang tipis-tipis dulu, biografi tokoh. Kalau enaknya dulu tuh aku senengnya buku biografi tokoh besar. Jadi nggak tokoh politikus Indonesia. Ini salah satu kayak gitu Mas. Ini di sini hanya selembar kayak gini kan ya punyanya. Ini menceritakan tentang kita yang terkenal aja dulu ya. Kita carikan dulu yang benar-benar terkenal itu sebentar. Ya. Aku baca kemarin itu pemimpin dari Inggris, Margaret mana ya? Itu kan sabar Margaret ini Perdana Menteri. Si tangan besi. Tangan besi. Jadi di sini bukunya itu bukan yang dimaksud dengan Mas Oki tadi. Di sini sebentar, halaman berapa? Di halaman 106. Sebentar, agak lama ya, maaf ya. Siap. Slow aja. Bincang sekian slow. Si tangan besi ini ya. Jadi dengan yang bukumu yang dimaksud dengan Mas Oki tadi kan, mungkin dengan segini aja. Mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kita pengen tahu dengan Margaret si tangan besi itu kan bagaimana kayak gitu kan. Ya segini bacaannya segitu. Tadi setidaknya ada gambaran, kita tahu bahwa Margaret seperti ini loh. Kenapa sih dikatakan sebagai si tangan besi gitu? Kayak gini. Jadi mungkin kita menyesuaikan. Mungkin kalau pengen bertambah lagi nanti cari buku tentang yang berkaitan dengan Margaret lagi yang lebih spesifik lagi gitu, lebih detail. Tapi kan itu esensi dari literasi. Literasi kan tidak sekedar membaca satu buku, tapi setelah membaca satu buku akan timbul ketertarikan lain gitu. Sampai kamu jadi usahakan pengetahuan. Sampai nggak puas dengan sampai 1000 buku nggak akan puas gitu. Jadi dari teacher nih, kenapa bisa dijuluki si tangan besi? Kebijakannya apa aja sih? Terus pengaruhnya terhadap perang dunia apa sih? Kok bisa pemikirannya Margaret seperti ini, dia mengaruhi gurunya siapa sih, bacaannya apa sih? Nah itu esensi dari literasi, menumbuhkan rasa ingin tahu yang sehat. Bukan rasa ingin tahu pacarmu siapa, sekitarmu siapa, bukan kayak gitu, itu mah rasa ingin tahu yang gak sehat gitu. Itu lebih kepo namanya. Ya benar. Saya pernah ada pernyataan dari teman yang suka baca. Katanya kalau
sudah ada timbul yang rasa suka baca tinggi, katanya kalau baca satu ada buku yang belum selesai dibaca, dia sudah tertarik dengan buku lainnya, walaupun hanya tahu judulnya saja. Untuk dari Wahyudi sama Mas Oki itu gimana? Itu sering banget aku alami ya. Kira gini, manusia itu hidupnya fluktuatif, nggak bisa naik terus, nggak bisa gini terus, pasti ada fase naik turun untuk membaca sebuah buku. Utamanya apalagi bukunya yang berat-berat itu ada rasa capek, satu, dua bosan. Tapi kalau aku sendiri, aku belum berani menjelaskan sebuah buku ketika aku belum selesai membacanya. Itu sering banget kayak buku sejarah filsafat barat itu sampai 3 bulan mendekam di Kamar. Buku Madilog itu mendekam sampai setengah tahun, sampai sekarang belum membaca. Itu sering, kadang juga baru sampai tengah itu berhenti. Tapi itulah akan ada suatu fase di mana saya menemukan sebuah buku, tapi itu berhubungan dengan buku yang belum saya selesaikan. Akhirnya saya akan balik lagi untuk membaca buku tersebut sampai selesai. Kalau itu aku rasa masih manusiawi. Tapi kalau kemudian dia menjudge sebuah buku baru baca setengah, nah itu yang agak tidak manusiawi. Itu cukup bermasalah. Dan menurutku masih bisa diatasi. Jadi baca buku nggak bisa menurutku dipatron, jadi diatur untuk target Madilog 2 minggu selesai. Wah gila itu orang itu. Oke, emang selesai sesuai target, tapi pemahamannya bro, kenikmatannya membaca itu kurang bro. Jadi menurutku emang kadang untuk buku berat itu perlu mood sih. Kadang-kadang kita lagi pengen mikir berat, kadang kita pengen yang agak sastrawi, melankolis gitu. Ya benar. Mungkin kalau biasanya kalau ada orang tuh baca harus 3 kali, 2 kali dulu baru memahami apa sih aslinya buku ini no, yang ingin diberitahukan. Jadi kan seperti itu juga. Ya nggak salah sih mas. Jadi kan kemampuan otak atau kemampuan orang dalam ibarat kata membaca dari ini hasil buku yang dibaca kayak gitu kan, itu setiap orang kan berbeda-beda ya. Kemampuan saya dengan Mas Oki berbeda kayak gitu. Jadi mungkin itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa disalahkan juga kan ya. Saya bahkan bukan hanya sekali 2 kali, bahkan bisa sampai 10 kali. Kalau kelihatannya masih agak sanksi bagi saya kayak gitu kan. Saya bacakan bukan hanya sekali 2 kali kayak gitu, berkali-kali agar saya tahu kayak gitu tentang buku yang saya baca sebelum saya menyampaikan atau Memberikan tafsir. Iya, kayak gitu sih, barangkali yang tafsir udah tangan. Tapi gitu tuh kan. Saya kan lagi ngambil tafsir. Intinya adalah kita nggak bisa apa ya kata kemampuan dari setiap orang kan berbeda-beda kayak gitu ya mas ya. Itu tadi. Mungkin kalau kan sudah berbicara dengan metode apa yang bisa menarik, terus sudah bicara dengan sejarah dari kedua mungkin komunitas, terus punya emas dulu juga rumah baca bintang, apa sih nanti yang bisa bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang penonton, bisa untuk generasi sekarang juga. Kabupaten juga nih. Kabupaten juga, karena menjadi pembimbing juga harusnya. Oh iya mas. Kalau saya sih nggak terlalu